down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vivi Hasmawati, MSI, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Komunikasi. Saya berterima kasih atas kesempatannya. Dan izin perkenalkan, nama saya Mada Ayu Putri Ramadhani dengan NIM 24034110101 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini bertujuan sebagai tugas UAS saya di mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Ibu Vivi dari awal pertemuan di mata kuliah Filsafat Komunikasi. Filsafat komunikasi adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek-aspek filosofis dari komunikasi manusia. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang sifat dan tujuan komunikasi, yang bagaimana komunikasi itu mempengaruhi pemahaman dan pembentukan pengetahuan, juga peran etika dalam komunikasi. Pakar komunikasi ialah individu yang memiliki pengetahuan dalam bidang komunikasi. Mereka juga memiliki latar belakang pendidikan seperti komunikasi, psikologi, sosiologi, atau filsafat komunikasi. Biasanya mereka juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memahami dan meninggalkan proses komunikasi antara individu, kelompok, atau organisasi. Teori terbentuk menurut Harold Laswell melalui pendekatan analisis 5W1H. Teori ini sering disebut sebagai model Laswell. Dalam model ini, Laswell mulai menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memahami proses komunikasi politik. Siapa saja yang mengirim pesan atau pesan yang ingin disampaikan, bagaimana pesan itu tersampaikan, dan apa efek dari pesan tersebut. Metateori merujuk pada teori yang mengkaji atau memahami teori itu sendiri, atau teori yang memberikan kerangka kerja untuk memahami teori-teori lainnya. Ini merupakan pemikiran yang lebih tinggi yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa teori-teori itu dibentuk, digunakan, atau dikritik dalam konteks ilmu sosial dan humaniora. Metateori dapat membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu teori dan bagaimana teori-teori itu dibentuk, apa tujuan teori dalam memahami fenomena sosial, bagaimana teori-teori itu dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, atau historis, bagaimana kita bisa mengevaluasi atau membandingkan teori-teori tersebut. Metateori memungkinkan kita untuk melihat teori-teori dari sudut pandang yang lebih luas, membantu memahami asumsi-asumsi dasar, pendekatan teologis, dan dampak epistemologis dari teori-teori yang ada. A few moments later. Perkembangan filsafat didasari dengan adanya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan alam sekitar. Terdiri dari 4 tradisi besar, yaitu filsafat India, yang dimana bahwasannya kesatuan fundamental di antara manusia alam, harmoni antara individu dan kosmos. Yang kedua ada filsafat Cina, yang mencakup harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan, sedangkan harmoni sendiri itu yakni keseimbangan antara manusia dengan alam dan manusia tetapi bukan dengan hewan. Yang ketiga itu ada filsafat Islam. Filsafat Islam adalah tempat kedudukan yang tinggi yang di dalamnya ada sesuai dengan Al-Quran dan Wahyu. Isu filsafat komunikasi yaitu yang pertama ada isu etimologi yang mencakup 3 pertanyaan
apakah pengetahuan ada karena pengalaman? Yang kedua, apakah pengetahuan itu bersifat pasti atau tidak? Yang ketiga, apakah yang menyebabkan timbulnya komunikasi? Jika ketiga pertanyaan itu dapat terjawab, maka teori etimologi itu bisa ditemukan dan bisa terjawab seperti pertanyaan nomor kedua. Apakah pengetahuan itu bersifat pasti atau benar? Jawabannya ialah secara empiris, orang membutuhkan pengalaman yang mana pengalaman itu dibentuk karena adanya persepsi dan juga teori yang dibentuk karena adanya persepsi. Konstruktisme manusia ialah yang selalu memproyeksikan terhadap diri sendiri berdasarkan apa yang telah kita alami, sedangkan konstruksi sosial ialah pengetahuan itu muncul karena interaksi dengan orang atau kultur-kultur di luarnya. Yang kedua yakni isu ontologi. Isu ontologi adalah isu yang berkaitan dengan nature and being atau hakikat manusia sebagai komunikan dan komunikator. Manusia bisa membuat really choice, yaitu determinis itu terdapat dua jenis, yaitu relatif atau orang yang menjadi komunikator karena dia yang berbicara. Yang kedua itu ada pasif, komunikan karena ia adalah orang yang menerima pesan. Pragmatis yang pertama untuk yang akan datang ialah seperti goals, ada tujuan dan survival. Adapun penyebab komunikasi stuck itu ada dua kemungkinan, yaitu noise atau stress. Noise itu ialah gangguan dalam komunikasi tetapi tetap bisa berjalan dan dilanjutkan. Sedangkan disrupt adalah gangguan yang di dalam komunikasi tetapi tidak dapat dilanjutkan lagi apabila sudah terganggu. Aksiologis itu ada dua, yaitu ilmu itu nilai bebas atau value free. Yang kedua, ilmu tidak boleh ada kesalahan karena distori. Distori itu adalah memutarbalikkan fakta, aturan, dan sebagainya. Jadi, jika komunikasi tidak ada distori, itu maka barulah bisa disebut dengan komunikasi. Karena filsafat sendiri adalah the mother of science. Jadi, ciri menunjukkan filsafat ilmu ialah yang pertama, bahwasannya filsafat dapat dikatakan ilmu karena dianalisis dan dapat dirasakan oleh panca indera. Dan yang kedua, rasionalitas bersifat multiplex. Yang ketiga, filsafat itu bersifat praktis. Pesan akan menjadi lebih mudah disampaikan ketika melalui komunikasi karena lebih praktis. Yang keempat, tujuannya teoritis, secara murni atau kontemplatif. Jadi, komunikasi itu tidak bisa dihalangi dengan ras atau suku, adat istiadat, dan juga tidak dapat dihilangi oleh ideologi tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya, Madai Putra Ramadhani, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi yang telah memberikan ilmu selama semester ini. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.